Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karafi, NIM 1930106031. Pada video kali ini kita akan membahas materi embryologi. Judulnya itu proses pembentukan sistem sirkulasi. Nah, pada indikator pertama kita akan masuk pada proses pembentukan darah dan pembuluh darah. Proses pembentukan darah ini dikenal dengan nama hematopoiesis. Sistem perkembangan pembuluh darah itu terbagi menjadi dua, yaitu vaskulogenesis dan ada angiogenesis. Vaskulogenesis ini merupakan pembuluh darah yang terbentuk dari penggabungan kanioblast, sedangkan angiogenesis merupakan pembuluh darah yang menyumbat dari pembuluh darah yang sudah ada. Nah, kita akan masuk pada perkembangan pembuluh darah. Pembuluh darah ini berkembang pada minggu ketiga setelah terjadinya fertilisasi. Pertumbuhan pembuluh darah ini disebut dengan vaskulogenesis yang berasal dari sel maskuler yang disebut dengan angioblast. Angioblast ini berhubungan untuk membentukkan pembuluh darah primitif. Pembuluh ini kemudian akan mengalami tumbuh dan menginvasi seluruh embrio. Ada beberapa perkembangan dari pembuluh darah ini. Yang pertama tentunya perkembangan dari arteri. Nah, untuk perkembangan arteri, embrio mempunyai aorta dorsalis kiri dan kanan. Aorta ini akan bergabung untuk aorta dorsalis communis. Kemudian aorta umbilicalis pada permulaan berhubungan dengan aorta dorsalis communis. Kemudian pars superior aorta dorsalis kanan akan mengalami degenerasi, sehingga aorta dorsalis kiri dan aorta menetap akan membentuk aorta descendens. Kemudian selama minggu keempat, truncus arteriosus jantung berhubungan dengan aorta dorsalis kiri dan kanan melalui aorta aorticus. Aorta aorticus ini atau lengkung aorta berasal dari saccus aorticus dan ini bersebelah. Kita masuk pada perkembangan pembuluh vena. Dan pada pembuluh vena pada tahap embrio ini memiliki vena vitellina atau vena omphalomesoptica yang mengangkut darah dari kandung umbilical ke sinus venosus. Kemudian ada sistem umbilicalis, itu mengangkut darah yang mengandung oksigen dari placenta sisi. Kemudian sistem cardinalis mengembalikan darah dari medikos ke jantung. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan sirkulasi atau sistem peredaran darah. Pertama kita masuk pada proses pembentukan jantung. Pembentukan jantung ini terjadi sama dengan pembuluh darah, jadi mereka itu terjadi secara bersamaan, yaitu pada minggu ketiga hingga minggu ke-8. Jantung ini terbentuk dari lapisan mesoderm lateral. Pembentukan jantung ini disebabkan karena tidak terpenuhnya oksigen lagi oleh proses difusi pada embrio. Karena embrio ini semakin lama akan semakin berkembang, maka dibentuklah jantung. Secara umum embriogenesis pada jantung ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembentukan bulu jantung, kemudian pembentukan cerat jantung atau looping, kemudian sekat jantung yang membagi jantung menjadi 4 ruang pada raya, kemudian ada pergeseran bagian-bagian jantung yaitu migrasi. Pada mulanya akan terbentuk dua bulu darah sederhana primitif yang saling terpisah, misalnya kemudian pada hari ke-21 atau minggu ketiga mereka ini akan mengikat menjadi primitif jantung, primitif, sehingga di atasnya akan terbentuk truncus arteriolus, kemudian ada bulbus cordis di tengah, ada ventricle dan atrium primitif di bawahnya. Nah, kemudian dalam pembentukannya di sanalah dimulai awal pembentukan jantung yang sebenarnya. Yang dari pembentukan yang dua tadi kemudian akan mengalami diferensiasi. Diferensiasi ini melalui beberapa pelebaran dan rotasi tabung jantung. Jantung mulai seperti ini akan mengalami pembentukan seperti huruf U, kemudian menjadi seperti huruf S. Ini mengalami rotasi sehingga terbentuklah sebuah penjualan seperti ini. Tabung jantung. Kemudian pada tahap selanjutnya akan dibentuk paruan jantung, yaitu ada 4 jantung. Yang pertama ada pembentukan kanalis atrioventricularis. Kanalis atrioventricularis ini seperti ini. Nah, di dalam sini ada kanalis atrioventricularis. Kemudian ada di samping itu ada bantalan endokardium. Bantalan endokardium tadi akan menebal hingga kanalis tadi akan semakin mengecil, kemudian terpisah, hingga kanalis antroventricularis ini akan menjadi dekstra, kemudian ada
serta sekat yang memisahkan antara atrium dengan ventrikel. Kemudian ada atrial septation atau sekat memisahkan dua atrium. Nah, awal mulanya akan terbentuk septum primum dari contoh seperti ini. Di sini akan termasuk, ini adalah atrium kiri dan atrium kanan. Maka di sini akan terbentuk septum primum. Kemudian yang di tengah di sini ada bantalan endokardium. Kemudian pada tahap berikutnya akan terbentuk juga septum primum di sebelah septum di sebelah septum primum tadi akan terbentuk septum secundum. Kemudian ada ostium secundum dan ostium primum yang akan menuju ke bantalan endokardium tadi, sehingga pada pembentukan atrium ini akan terbentuk foramen ovale yang akan mentransfusikan oksigen dari atrium kiri ke atrium kanan ke atrium kiri. Nah, kemudian terakhir ada pembentukan ventricular septation atau bentuk sekat pada ventricular ventricle. Nah, pada mulanya akan ventricle bawah bagian jantung itu seperti ini. Kemudian dalam sini ada yang namanya foramen interventricular. Kemudian di bawah ini akan terbentuk septum interventricular. Septum interventricular ini akan semakin lama akan naik ke atas sehingga terbentuk pars muscular, dengan di sini bertemu dengan bantalan endokardium tadi, sehingga terbentuklah sekat yang memisahkan antara dua ventrikel tersebut. Baik, selanjutnya tahapan pembahasan kita terakhir yaitu bagaimana sirkulasi pada embrio atau fetus dalam kandungan ibu. Nah, pada mamalia oksigen itu dibawa melalui plasenta. Nah, dari plasenta ini akan dibawa oleh vena umbilicalis, kemudian akan dibawa ke hati. Nah, sebagian oksigen itu akan diletakkan di hati atau disebarkan di hati. Kemudian dari hati akan dibawa oleh ductus venosus menuju jantung. Nah, akan masuk ke atrium kanan dan ventrikel kiri. Karena tadinya terbentuknya foramen ovale, maka disinilah spesialnya sirkulasi pada bayi. Karena darah yang dibawa dari plasenta itu sudah merupakan darah yang kaya akan oksigen, maka tidak perlu lagi paru-paru pada manusia setelah melahirkan. Nah, sehingga dari atrium tadi akan langsung masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel dan kemudian ke ductus arteriosus, sehingga darah itu akan disebarkan ke seluruh tubuh si janin. Ini merupakan misalnya dari lagi pada janin. Namun pasca melahirkan sirkulasi seperti ini tidak ada lagi karena akan digantikan oleh paru-paru. Karena tentunya tidak selamanya plasenta itu akan berfungsi. Adalah video singkat materi embriologi mengenai sistem sirkulasi dan pembentukan pembuluh darah pada embrio. Mohon maaf jika ada salah, karena kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.